alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah oleh berbahagianya pada kesempatan ada bersama untuk bersilaturahmi di tempat yang sederhana ini. Kami izinkan sebenarnya untuk dengan hormati juga Bupati Calon, Bupati Nurhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Abi Darnasi selaku Ketua P3 Aceh Timur, kemudian Pak Ilyas Warda selaku Sekretaris P3 Aceh Timur, Sandung Pak Ilyas Pak Bu ini, perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Timur periode 2024-2029 Abu Ismail, kemudian Wakil Ketua, para Wakil Ketua DPC P3 Aceh Timur, kemudian yang kami hormati, kami banggakan Ketua serta Sekretaris PAC 24 Kecamatan Aceh Timur, kemudian kami hormati tamu-tamu hadirin yang telah hadir. Pertama, kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari calon wakil Bupati Aceh Timur, Abati Arania, yang berhalangan karena ada satu dan hal kegiatan yang beliau harus hadiri, sehingga menitipkan salam kepada ketua dan kepada seluruh hadirin yang hadir. Kita bersilaturahmi. Yang pertama kita bersilaturahmi, kemudian saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah beredar informasi baik melalui media sosial, media cetak ataupun alat peraga kampanye dan lain. Mungkin secara pertemuan tatap muka dengan khususnya pengurus P3 Aceh Timur baru dalam momentum ini. Tapi kemudian nanti sesinya kita sampaikan sedikit program visi misi, apa yang menjadi program prioritas kita pada terpilih nantinya, dan setelah itu mungkin Pak Ketua dialog ya, dialog menyampaikan jawab apa supaya kita lebih dekat, supaya antara calon yang diusung dengan partai pengusung ini bisa lebih dekat. Karena memang tercatat P3 adalah partai pertama yang mengusung Firman Dadi. Ya, habis-habisan Abi bersama pengurus-pengurus yang lain mempertahankan pencalonan saya. Ya, sampai kepada Aceh. Saya teringat betul karena kami bersama terus ya menghadapi semuanya, termasuk ada dinamika, tapi Abi tetap bertahan sampai akhir. Abi bertahan sampai akhir. Saya bisa didukung oleh seluruh pengurus PAC untuk sama-sama kita berjuang, mengantarkan kandidat pasangan 04 sampai ke kemenangan di 27 November 2024. Insyaallah. Di hari ini kami sudah hadir, sudah mendaftar, sudah ditetapkan oleh tim, ya, sudah ditetapkan oleh tim. Tahapan kita selanjutnya adalah bagaimana berjuang memenangkan paslon 04, berjuang bersama-sama, mengambil peran, membina kemudahan, membina kemampuan, membina warga yang ada di kita semua. Kita kolaborasikan, kita satukan kekuatan kita menangkan paslon 04. Kita buat dialog seperti ini, ya. Kita tidak mengumpulkan massa banyak-banyak, ya. Kita tidak mengumpulkan massa banyak-banyak karena kalau kita mengumpulkan massa itu pun hanya komunikasinya hanya sifatnya satu arah, ya. Dengan begini kita bisa berinteraksi dua arah, ya. Calon pemimpin bisa menyampaikan pemikirannya, ya. Masyarakat juga pemilih bisa menyampaikan pertanyaan, sekaligus juga masukan kritik atau apapun. Ya, dengan begitu pengalaman kami, setiap lokasi yang kami pergi, walaupun pertamanya masyarakatnya belum kenal,
itu akhirnya setelah pertemuan semua suasana cair, ya, semua menjadi bersemangat dan sepakat untuk mendukung pasal 04. Ya. Saksi hidupnya dari sini salah satunya Bang Mukhtar, Ketua PAC Partai Bidani. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal. Nah, itu pokok ya, soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban umum, perlindungan sosial, itu hal yang dasar. Ya. Kemudian yang kelompok kedua adalah pengembangan Indonesia Timur. Bagaimana kita bangun Indonesia Timur, bagaimana kita kembangkan Indonesia Timur ini berbasis pada sektor unggulannya. Insya Allah Indonesia Timur ini bisa dikembangkan menjadi 7 kawasan nantinya. Ya. Dan master plan-nya itu perencanaannya wajib kita lakukan di periode 2024-2029. Ya. Kawasan wisata religius pada Khalifah boleh ditolak sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Misi ini saya susun sendiri. Saya tidak serahkan ke tim, saya susun sendiri. Sudah kita sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Aceh Timur. Kita sudah sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Aceh Timur. Dan sekaligus saya sudah susun sesuai dan sejalan dengan program visi misi dan program kerja Prabowo. Tujuannya apa? Supaya kita bisa maksimal bawa pulang anggaran dari pusat ke daerah. Begitu caranya membangun kabupaten Timur dan seluruh pengurus Asia Timur dan seluruh keluarga besar kita semua. Ya. Kesempatan itu masih terbuka lebar. Kita masih ada sekitar 25 hari lagi sampai hari pencoblosan. Masih banyak yang bisa terjadi. Ya, masih banyak yang bisa terjadi. Ya. Salah satu hal secara statistik yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah data, ya, statistik itu pemilih Aceh Timur itu 298.000 jumlahnya, Aceh Timur 298.000, 2.000 kurang 300.000. Ya, saya mau tanya kepada forum semuanya, kira-kira menurut kita ada nggak pemilih cerdas di Aceh Timur ini 30%? Nggak usah banyak, kita bilang 30% aja. Ada. Yakin kita ada 30% itu? Ada. Ya. Berarti boleh kita bilang 70% lagi itu masyarakat kalangan berpendidikan bawah, kita bilang, ya. Yang notabene hari ini yang mungkin itu rentan terhadap serangan money politik. Tapi kan dulunya, ya kan, 70%. Oke. Mungkin nggak kita menang dengan kekuatan 30% itu? Oke, mungkinnya bagaimana? Karena kita punya 4 kandidat yang bertarung hari ini di Pilkada Aceh Timur itu 4 kandidat. Untuk bisa menang, kita hanya butuh 40% suara dari 298.000. Ya, 30% itu pemilih cerdas itu dia memang nggak kelihatan. Jadi hari ini jangan kita terkecoh melihat jumlah baliho dan spanduk. Jangan kita terkecoh melihat pergerakan massa yang banyak, mobil yang di branding yang dibangun banyak. Ya, kita jangan terkecoh di situ. Karena apa? Pemilih cerdas itu dia biasa-biasa saja. Dia dengan kehidupan hari-harinya. Nampaknya kapan nanti di hari pencoblosan? Ya. Oke, kalau kita sepakat 30% ada pemilih cerdas Aceh Timur, berarti kita sudah punya modal 30% dulu. Dari mana kita ambil 40%, 10% lagi supaya genap dia 40% supaya bisa menang? Pemilih cerdas itu kan punya keluarga. Kita semua ini kelompok pemilih cerdas. Dan kita masing-masing pasti punya keluarga di kampung-kampung. Tarik aja 10% dari jumlah yang ada itu. Nah, kalau 10% berarti dari 30% kita dari 10% berarti kan 0,3 dari kita, nggak sampai 1 orang pun. 1 orang nggak perlu cukup 1 orang tadinya, tapi nggak mungkin orang dibagi 3 ya. Berarti urusan kita hanya 1 cari 1 aja. Atau kalau mau lebih aman lagi 1 cari 2 aja. Kalau masing-masing kita 1 bisa narik 2 orang aja dari masyarakat keluarga besar kita yang masyarakat kampung-kampung, itu 40% itu tercapai. Dan angka 40% itu sekitar 100.000. Kalau 100.000 kita dapat suaranya, kita udah menang. Ya, walaupun dari 70% masyarakat bawah kita bilang itu direbut oleh 3 kandidat yang lain karena berasal dari rumpun yang sama, kelompok yang sama.
Yang berbeda dari 4 kandidat ini hanya paslon 04. Birokrat, nasionalis. Kira-kira ini karena lu berbeda dukung pada di orang bukan walau. Tapi lu yakin dukungan lu nya hansalah walau. Karena dukungan lu secara langsung bahkan naik yang lu langsung bukan kuno godaan. Nah bahkan dilindungi masa depan yang lumayan tempati juga mengkudo korbannya yang bukan kudo saja itu bukan orangnya. Ketika lu untuk kena juga hanya kena peng tadi. Ya yang dukungnya kena peng gitu. Ya, di punya peng itu. Tapi lu untuk merubah semua daerah tetap mengilmainya. Lu yakin? Man ada dunia bahwa ilmen. Man ada bahwa bil. Man ada huma bahwa bil. Ilmen lumnya lumah ya. Nyadanya lumah itu. Dan alhamdulillah kalau tanya drone sepakat kepada ngeluh. Dan sebagai lambang Ka'bah, lambang Ka'bah mantu, lambang Ka'bah. Tapi arti juga ada je bekak Ka'bah. Hidup tadi, hidup. Karena kadang-kadang yang dijadikan hukum lewat Allah, lambang Ka'bah tapi arti iman. Boleh tak apa? Nah, lambang Ka'bah beda tanya aja di insyaallah menage dong. Sementara lu nanti akan kaya di corona. Lambang Ka'bah, ate ulun yang nama Ka'bahnya juga pakai Ka'bah tempat kiblat ubena umumi. Menajid ada Ka'bahnya tempat pandangan masyarakat yang muzi dan para umumnya. Mulai, nyo mungkin aja kita buka sejarah nyo. Nah pendapat ulun mana yang menempel. Ingat, menang menempel yang hukum ani. Hukum ani di berubah. Nah kejadian orang lepeng menang. Oleh karena punya sepakat darobah daripada menang hukum ani dari darobah kepada menang dengan hukum syar'i. Tiba cara dapat menang dengan hukum syar'i sebagaimana menang Nabi Muhammad dalam kalangan kafir musyrikin Mekah, sebagaimana menang Islam di masa-masa awal Islam. Cara menang bagaimana? Dengan hukum syar'i. Punya hukum syar'i itu dasar menang. Ruhama ubainah. Menyukai kepangkai menang apa? Kepangkai orangnya kejar dan usaha kemenangan dengan ruhama ubainah. Dengan membantu terpilihnya 2 anggota Dewan baru di 2029. Jadi sekarang ada 2 anggota Dewan, berarti 2029 minimal. Apabila saya terpilih sebagai Bupati 2024-2029, kita akan bahu-membahu bekerja sama bergotong royong untuk memenangkan berarti 4 anggota Dewan untuk duduk di DPRK periode 2029-2033. Dan insya Allah dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Burai Nyamandu Kuno, Abu Ismail, dan saya insya Allah dalam hati tadi muncul rasa untuk sebagai sebuah ucapan terima kasih sebagai manusia, selaku manusia, dan Allah izinkan saya akan siapkan, saya akan bangun kantor representatif untuk P3 Aceh Timur. Ya, itu menjawab apa yang Abu Ismail tadi sampaikan. Kiri itu, Abi. Nah kalau Mbak Baliho, Pak semuanya, Aceh Timur insya Allah akan sana. Musannya Iban yang musannya yang begini dong. Dengar dari penjelasan dari Bapak. Ini ada penyangkut masalah ekonomi untuk membantu
di antaranya sektor perikanan dan sektor pertanian. Jadi waktu itu tanpa saya berpikir, ya, sedang dalam proses pengkajian mencari apa yang pasnya, tapi karena lu pikir lagi menunjuk kan, sana. Jadi terus teringat saya, oh ini yang paling tepat. Karena pesannya itu kan rapi, tertata, bagus, kemudian komprehensif ya, jadi menyeluruh. Nah, segala pegangnya kan orang cek ada pegang pesannya kan clear ya, selesai ya. Nah, jadi itu kira-kira pesannya itu, dan kenapa saya jadikan itu jargon politik pasangan 04, karena memang cita-cita kita, harapan kita itu Aceh Timurnya akan betul-betul bersanding. Kapan itu bersandingnya? Bukan di 2024-2029. Bersandingnya itu di 2045, 20 tahun yang akan datang. Tapi kita menjadi syarat wajib, syarat mutlak, fondasinya kita wajib lakukan di 2024-2029. Kalau tidak kita lakukan di 2024-2029, tidak akan ada bersanding 20 tahun yang akan datang. Hubungannya adalah 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Ini kaki arahnya. Pada saat 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 itu Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografinya adalah usia produktif anak-anak muda yang produktif bekerja itu lebih banyak jumlahnya, bisa sampai 60% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Dan kondisi saat itu, kalau kita tidak siapkan anak-anak muda itu, generasi ke depan itu dari sekarang, generasi bonus demografi itu akan membawa malapetaka. Karena pada saat banyak anak muda, banyak yang produktif, tapi dia tidak berpendidikan, tidak punya lapangan pekerjaan, kita bisa bayangkan permasalahan sosial yang akan muncul. Makanya kita perlu letakkan fondasinya di 2024-2029. Kita perlu siapkan pendidikannya. Makanya saya untuk mempersiapkan generasi Aceh Timur bagian dari Indonesia keseluruhan di 2045, ya sudah pasti 60% penduduk Aceh Timur itu usia produktif nanti. Di 2024 ini kita mulai siapkan dengan cara di bidang pendidikan itu kita akan siapkan dana abadi pendidikan. Karena namanya membangun sebuah daerah, membangun sebuah bangsa kan ada lain. Cerita pertama itu pendidikan. Makanya nanti akan ada dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu nantinya kita akan gunakan menjadi sumber dana beasiswa. Ya, setiap tahun, insya Allah, bila Allah mengizinkan 5-10 miliar saya akan alokasikan ke dana abadi pendidikan itu. Kita taruh satu pos, kemudian uang itu kita investasikan ke bisnis yang profit, yang aman. Kemudian keuntungannya saja yang kita ambil, kita jadikan sumber dana beasiswa. Penerima beasiswa itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama, anak-anak ex-kombatan dan korban konflik. Kelompok kedua, itu anak-anak yatim. Kelompok ketiga, anak-anak fakir miskin. Kelompok keempat, ini prioritas kepala daerah. Ya, tapi cuma 10% saja. Ya, 3 kelompok lain masing-masing 30%. Itu alokasi dana abadi pendidikan beasiswa. Kita sering mengeluarkan modal pada saat nanam sekian, pada saat panen hasil pertaniannya jatuh harga, sehingga petani rugi. Apa yang harus dilakukan? Ke depan insya Allah kita akan dirikan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang khusus bergerak untuk membeli menampung hasil pertanian masyarakat. Kita modali dengan APBK. Jadi dalam kondisi tertentu kita tampung hasil panen itu. BUMD ini dia semacam sifatnya penyangga, menstabilkan harga. Setelah beli nanti pada saat harga bagus lagi dia akan jual lagi. Jadi potensi rugi yang ditanggung oleh masyarakat itu yang ditangani oleh BUMD. Jadi sedikit tadi Mendagri menyinggung kondisi potensi hutang di Kecamatan Sebadar dan Menaru, itu memang benar bahwa luar biasa potensi hutang sana. Dan rencana Mendagri tadi akan dijadikan taman wisata.
Namun nyatanya Bung Nandi, pada saat ini yang kami alami beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, bahwa masyarakat Pengaruh itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Salah satunya bantuan rumah rehab, bansos, warga Pengaruh dan Sebajadi tidak begitu. Tapi yang kami butuhkan adalah kondisi hutan di Kecamatan Pengaruh atau Sebajadi pada saat ini menjadi rumah gajah liar, sehingga tanaman-tanaman warga di situ semua dirusak sehingga ekonomi masyarakat terganggu. Maka apabila solusi yang diberikan Bang Dandi sebelum nanti pemilihan ini terkait gajah liar ini bisa diselesaikan, saya yakin masyarakat Pengaruh dan Sebajadi pasti memilih Bang Dandi, insyaallah. Karena inilah yang menjadi permasalahan kami di Kecamatan Pengaruh dan Sebajadi. Kemudian kalau nanti menyampaikan untuk ke depan, maka apa solusi yang akan ditawarkan sebelum dilakukan pemilihan ini terkait gajah liar yang merusak daripada hasil tanaman daripada masyarakat Kecamatan Sebajadi dan Pengaruh. Terima kasih Pak Dandi. Kalau soal caleg Abi, itu nggak ada caleg yang gagal. Yang ada tuh caleg yang belum terpilih. Makanya kalau ada caleg yang ini yang belum terpilih, tetap bersemangat ya. Insya Allah yang terbaik itu kita akan pilih dalam kuota. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah mudahkan. Saya sudah menyampaikan 4 kursi legislatif P3 di DPRD Aceh Timur ke depan. Ya, mudah-mudahan 2 sekarang sudah ada. Nah, tinggal kita pilih 2 lagi yang terbaik dari semua kandidat yang ada. Kita dukung insya Allah. Kondisi Pengaruh ya, 7.000 pemilih, 6.000 pemilih yang Sebajadi. Oke, soal gajah liar. Dari hasil kajian, memang proses 2 tahun mempelajari Aceh Timur, ini kondisi konflik ya satwa dengan manusia di Aceh Timur ini lumayan besar, lumayan tinggi kan. Jadi bukan hanya dengan gajah, tapi juga dengan harimau, ya, buaya juga. Ini menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun di Aceh Timur. Secara teknis, secara khusus ini memang perlu ada pengkajian secara komprehensif apa yang harus dilakukan. Tapi secara mendasar, saya punya pola dalam mengambil sebuah kebijakan itu. Kita yang pertama adalah perlu memperhatikan aspek sunatullahnya. Jadi setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini, sesuatu yang terjadi di alam ini, itu kita harus lihat dulu aspek sunatullahnya. Kenapa terjadi konflik itu? Kalau terjadi konflik, terjadi ketidakseimbangan antara apapun yang di alam ini, itu pasti karena ada sunatullah yang dilanggar. Itu pasti itu sudah hukumnya. Makanya dalam mengambil keputusan itu, dalam kebijakan pemerintah nanti, konsep saya itu polanya insya Allah itu pertama kita perhatikan, lihat dulu secara sunatullah bagaimana. Kemudian tahapan pengambilan keputusan kedua itu kita lihat regulasi yang berlaku di Indonesia ini bagaimana mengatur tentang itu, khusus kalau misalnya soal konflik satwa dengan manusia. Ya, kita lihat bagaimana regulasinya. Kemudian yang ketiga, kita lihat kearifan lokal yang ada di kawasan itu. Ya, kita hidup pasti sudah turun temurun, pasti ada kearifan lokal, cara-cara yang arif secara lokal yang mungkin selama ini sudah kita tinggalkan, atau mungkin kita sebagai generasi penerus ini kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu untuk mengatasi hal itu. Ya, makanya secara konsep, cara berpikirnya saya menggunakan pola itu dulu, lihat secara sunatullahnya, kemudian yang kedua lihat regulasinya, yang ketiga lihat secara kearifan lokalnya. Penanganan konflik hari ini, yang pertama itu kan didorong oleh munculnya kebun sawit secara besar-besaran, sehingga kan mengganggu habitat gajah itu. Kan itu yang paling dasar. Ini kan berarti kan secara sunatullahnya rumah gajah, tempat tinggal gajah itu yang diganggu. Iya kan? Dibersihin. Kan ini makanya makasih banget tadi
pasti ada sunatullahnya yang terganggu. Rumahnya dirusak sehingga dia cari tempat lain dan otomatis itu ke perkampungan. Ketentuan dan itu mungkin mudah-mudahan boleh kita bilang cara sana. Insya Allah selain dengan cara yang sudah ada, ya CRU itu untuk gajah, ya untuk ya ada gajah jinak yang secara teknis itu digunakan untuk mengumpulkan gajah-gajah liar lain untuk dikumpulkan dalam sebuah CRU segala macam. Itu salah satu penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Itu tinggal kita teruskan. Oke, ada cara lain satu lagi yang bisa dilakukan. Namun secara penganggaran kita belum hitung secara khusus berapa. Tapi yang pasti adalah cara ini. Hubungannya dengan hari ini kan di Aceh Timur juga muncul potensi linon. Ya, ada yang berusaha linon sini? Sudah pernah budidaya linon? Ada? Belum ada ya? Nah, linon itu ternyata secara alam gajah itu dia nggak nyaman dan nggak mau dengar dia desingan suara linon itu. Makanya posisinya cara mengatasi gajah salah satunya kita pagari perkampungan masyarakat atau yang menjadi kawasan yang perlu kita lindungi supaya nggak masuk gajah itu dibuat benteng-benteng dengan jarak tertentu, nggak mesti tersambung, ya bukan tersambung tapi terputus dia begini, ya dengan lebar sekian meter. Di sini kita budidaya linon, ya. Ini kemudian kan linon itu kan dia di potongan kayu tua segala macam. Nah, potongan kayu tua disusun di sini di dalamnya, tapi ini dibangun kerangkeng. Jadi semacam kerangkeng ada intinya nggak bisa masuk binatang lain untuk ganggu linon itu, sarang linonnya. Ya kan sarang linon juga disukai oleh beruang itu yang kecil itu beruang madu. Nah gitu. Jadi cage itu. Jadi posisinya dibangun benteng seperti itu. Ya linonnya kita pelihara, menghasilkan madu, ya kan? Madunya kita bisa ambil jadi hasil ekonomi. Gajah itu akan mau dilewat arah benteng itu. Nah, ini sebuah temuan kearifan lokal nih. Saya diskusi ini dengan Mahdi Ismail namanya, sahabat saya tuh tinggal di Ratu Perlah, ya. Dia punya konsep itu. Makanya kalau kita kembangkan ke Aceh Timur, solusi-solusi misalnya yang kita bisa kita sebut seperti itu. Jadi gajah teratasi, dia nggak berdekat tuh. Kalau udah kayak gitu, karena dia takut dia masuk kupingnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sunatullah kita kembalikan, kearifan lokal kita jaga, ya. Hasil linon kita bisa jual. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitrah Mayeni. Saya sekretaris Aceh dulu. Jadi yang saya tanyakan sama Bapak, kan kita di Aceh kan banyak tuh lulusan sarjana, tetapi lowongan pekerjaan di Aceh Timur sih ini sangat minim. Gimana solusi Bapak untuk memberantas pengangguran yang ada di Aceh Timur khususnya? Lulusan ini dia pintar memilih pemimpin mereka yang gimana. Mereka nggak melihat pada pemimpinnya banyak uang, tapi kayak kerja nyata mereka. Itu gimana dengan Bapak? Terima kasih saudari Fitri ya. Ini pertanyaan bagus. Kira-kira konsep saya bagaimana untuk mengatasi soal pengangguran, lapangan pekerjaan dan lain-lainnya. Kita banyak sarjana tapi masih menganggur, kira-kira gitu. Konsepnya insya Allah apabila Allah izinkan, soal pengangguran itu memang angkanya tinggi, ya, Aceh Timur tinggi. Solusi yang ingin saya tawarkan adalah mulai dari sejak dia masih sekolah 1, ya. Jadi kita melihat sebuah masalah itu kadang-kadang jangan lihat masalahnya saja, tapi lihat akar masalahnya apa, dari mana muncul akar masalah itu. Pengangguran kita itu sebagian, mohon maaf saya bilang, dia lulus sarjana, akhirnya dia nggak bisa bekerja karena memang kualifikasi dia itu tidak diterima oleh lapangan pekerjaan yang ada. Itu rata-rata begitu. Sering kejadian karena kita kuliah tidak sesuai dengan bakat dan lain-lain. Itu akar masalah paling utamanya. Makanya untuk menyelesaikannya harus dari sejak dia bersekolah. Jadi sejak SMA itu harus dibenahi sebenarnya dia bisa arah kemana. Ya makanya
kualitas sekolah kita juga harus kita tingkatkan di tingkat SMA di Aceh Timur ini, supaya urusannya nanti kuliahnya, mohon maaf saya bilang, bukan hanya di sekitar Aceh sendiri, tapi juga harus bisa menimba ilmu sampai ke Jawa. Ya, karena pengaruh lulusan mana itu sangat pengaruh juga kepada lapangan pekerjaan. Ya, Indonesia masih berlaku sistem seperti itu. Oke, itu akan masalah yang utama. Kemudian bagaimana yang sudah lulus sekarang? Solusinya bagaimana? Aceh Timur secara keseluruhan harus saya sampaikan, ini punya potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata di sebelah barat. Makanya insya Allah kalau Allah izinkan, saya akan bangun politeknik 3 di Aceh Timur. 1 politeknik pariwisata di Melak, itu untuk mengiringi pembangunan dan pengembangan kawasan wisata religius pada Balikpapan. Di IDI kita akan bangun politeknik perikanan untuk mempersiapkan buya-buya klub kita supaya siap nanti 3 tahun ke depan setelah terpilih baru masuk investor. Ya, investor kita nggak bisa masuk di tahun pertama, kita akan masuk di tahun ketiga atau keempat. Tujuannya adalah melalui politeknik ini kita siapkan dulu anak-anak kita, buya klubnya terbicara nilai. Ya, buya klub kita bicara nilai, baru dia punya integritas, punya ilmu, baru dia bisa mengisi lapangan pekerjaan pada saat investor nanti masuk. Caranya gitu. Itu cara kita melindungi anak-anak kita. Ya, di wilayah barat nanti ada politeknik pertanian. Kira-kira begitu, ya, untuk mempersiapkan kualitas atau SDM unggul untuk mengisi lapangan kerjaan ke depan. Itu secara umum konsepnya seperti itu. Mengatasi yang sudah ada sekarang, caranya itu kita akan memperbanyak lembaga-lembaga pelatihan. Ya, nanti kita akan bangun itu di IDI. Konsepnya setiap hari itu akan ada bus seperti bus sekolah dari wilayah timur, dari batas Bayin sana yang jam 3 itu mengantarkan anak-anak muda kemari IDI. Dari barat ada, kemudian dari Indramayu ada, dari Rantu Perlak untuk menampung Penarun sebagai sekitarnya antar kemari IDI. Setiap hari, siapapun anak-anak muda yang sudah lulus sekolah yang mencari lapangan pekerjaan itu kita persilakan untuk dia menggunakan fasilitas itu gratis. Lembaga pendidikan bangsa kita akan siapkan. Ya, ke depan dunia itu butuh orang-orang yang punya kualifikasi dasar mampu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Ya, kita siapkan pelatihnya, kita bayar, anak-anak muda ikut secara gratis tanpa biaya. Biar dia punya kemampuan dasar bahasa dulu. Kemanapun kita pergi, kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris, itu kita bisa lebih mudah terima pekerjaan yang levelnya lebih gaji tinggi. Kira-kira gitu, ya. Dan ke depan suka nggak suka Cina itu maju. Ke depan ekonomi Amerika itu kalah dengan Cina. Cina kalau kita mau berinteraksi, mau bermitra dengan mereka, atau kita mau kerja ke perusahaan Cina itu kita harus bisa bahasa Mandarin. Itu syaratnya. Makanya saya bilang tadi 3 bahasa. Ya. Kenapa saya bilang lembaga pendidikan bangsa? Kita siapkan anak-anak muda Aceh Timur jangan berpikir hanya untuk lapangan pekerjaan di Aceh Timur saja. Lapangan pekerjaan itu luas. Ke belahan Aceh manapun kita pergi, kalau ada lapangan pekerjaan itu tersedia, kita punya kualifikasi bagus, kita pasti diterima. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga pelatihan seperti yang sudah ada BLK, yang hari ini Balai Latihan Kerja itu masih di Lamsa, itu kita akan wajibkan segera pindah tahun pertama ke IDI. Ya, itu kan selama ini sudah ada. Kalau untuk yang perempuan ada menjahit, ya, kemudian tata boga dan lain-lain. Kemudian kalau yang laki-laki ada las, welding, habis itu ada mekanik, listrik dan lain-lain. Itu yang sifatnya umum. Plus nanti kita akan bentuk juga lembaga pelatihan operator alat berat. Ya, kita beli secara khusus dengan PPK, beko, loader, compact, grader, itu kita siapkan untuk jadi alat anak-anak muda kita latihan. Pelatih kita siapin semuanya. Nanti lulus dia setelah 3 bulan kita kasih sertifikat. Jadi besok kalaupun anak muda kita mau cari kerja ke Malaysia, dia sampai sana tidak lagi menjadi kuli bangunan, tidak lagi kerja di kedai runcit saja, tapi dia sudah punya skill. Ya, Malaysia sedang membangun, dia butuh banyak keahlian operator misalnya, yang pola-pola seperti itu. Ya, jadi lapangan kerja di daerah nanti bisa diisi oleh kita sendiri, dan anak-anak muda kita juga bisa keluar kerja kemana-mana karena dia punya skill. Itu cara membangun daerah. Untuk ngajarin anak muda kita, karena ini soal
mindset, soal cara berpikir positif, soal daya juang tinggi. Ini anak muda kita ini lemah kondisinya. Ya, berpikir itu sering cenderung kepada yang negatif. Padahal itu sangat tergantung pada cara pandang semangat. Ini contoh kayak abang ya ini. Mohon maaf, ya, sekedar contoh aja. Mohon maaf. Kalau orang biasa, mungkin dari kemarin dia sudah mundur. Dengan hari ini kejadiannya uang nggak ada, maju bupati, ya. Dari kapasitas seorang pemimpin itu harus punya kapasitas, integritas, apalagi kapabilitas, yang terakhir isi tas. Ya, mungkin ya seorang Dandi yang lemah cuma di isi tas, 3 lagi ada, tapi isi tasnya kurang. Kalau orang biasa nggak punya semangat juang tinggi, dengan hipoknya segala macam dihina selama ini kayak gitu kan, mungkin ini sudah tumbang dari kemarin. Tapi hari ini nggak, saya tetap berdiri. Saya yakin dengan perjuangan ini. Saya pengen ke depan anak-anak muda Aceh Timur juga punya semangat juang yang sama. Itu caranya bagaimana? Nggak mungkin muncul begitu aja. Dia memang harus dibina, harus dilatih, harus dibimbing oleh orang-orang yang punya kemampuan itu. Nah, jadi saya pengennya anak-anak muda Aceh Timur nanti ikut pelatihan seperti itu semuanya. Itu kita gratiskan biaya semua. Jadi jam 3 berangkat ke rumah masing-masing, dari daerah masing-masing, naik bus semuanya, nggak perlu bayar apapun. Ya, setelah itu pelatihan sini 1,5 jam, 2 jam, pulang diantar balik. Ya, insya Allah kalau itu kita lakukan, saya yakin anak muda kita pasti banyak yang terbantu. Ya, tinggal di situ kembali kepada semangat dan daya juangnya masing-masing. Kira-kira begitu Fitri. Ya, yang berdomisili di Langsa itu sekitar 2.000-an setengah lagi, dan itu rata-rata pegawai administrasi. 5.500 itu pendidikan yang bergerak di bidang guru, bekerja sebagai guru pendidikan, ya, bidang kesehatan dan lain itu sudah bekerja di Aceh Timur, sudah berdomisili di Aceh Timur. 2.500 lagi itu di Kota Langsa. Ya, ini suatu hal yang membebani pemerintahan kita Aceh Timur karena kondisinya kita adalah pemerintah daerah hasil pemekaran, bukan tiba-tiba dari dulu kita sudah ada di ini. Kondisinya memang kondisi yang warisan sebelumnya kita bilang, ya, karena keadaan hasil pemekaran. Ini suka harus kita atasi, ya. Kita harus terima mereka sebagai bagian dari saudara kita, ya. Ini harus ada proses yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Timur untuk pelan-pelan itu semaksimal mungkin pegawai yang dari Langsa itu harus segera pindah ke Aceh Timur. Saya punya konsepnya itu. Secara manusiawi, ya, jangan dimaki-maki, jangan dipaksa-paksa, jangan dimarah-marahin. Karena bukan itu cara membina atau membangun kemanusiaannya, ya. Posisinya saya punya konsepnya. Usia yang 10 tahun ke atas masa kerjanya itu wajib kita harus suruh pindah ke ini. Tapi kita kasih fasilitas. Fasilitasnya bagaimana? Kita subsidi misalnya untuk rumahnya segala macam. Ini penting, jangan berpikir Bang Dandi kok memihak orang Langsa, bukan. Saya berpikir jangka panjang. Hari ini 2.500 pegawai Aceh Timur yang tinggal di Langsa itu, uang APBK, uang gaji pegawai itu sekitar 250-an miliar itu beredar di Langsa, bukan di Aceh Timur. Bayangkan kalau 250 miliar itu beredar di Aceh Timur, bagaimana pertumbuhan ekonomi Aceh Timur? Ya, lihat Langsa ini maju seperti itu karena pegawai Langsa tinggal di sana, pegawai Aceh Timur 2.500 di sana, pegawai Aceh Tamiang sebagian besar masih di Langsa. Itu yang buat maju Langsa. Makanya bagaimana caranya supaya uang Aceh Timur ini yang 250 miliar tadi, walaupun kita nggak bisa balikkan semuanya, balik aja 100 atau 250 miliar, itu terjadi perubahan signifikan pada ekonomi Aceh Timur. Belum ada solusi. Akhirnya sampai ke sebuah kesimpulan bahwa mungkin Allah berkehendak kali ini Aceh Timur supaya murni politiknya, supaya lahir pemimpin Aceh Timur itu yang tidak terikat dengan modal kepada oligarki. Supaya apa? Mungkin Allah menginginkan berkehendak saat kami duduk bersama Abadi, kami nggak perlu pikir atau pulang balik pengen modalnya kepada oligarki itu. Supaya maksimal kita bisa bantu masyarakat kita, supaya maksimal kita bisa bangun masyarakat kita, daerah kita. Sampai kepada kesimpulan tersebut yang kami ambil bersama Abadi. Makanya saya nggak ada goyang sedikit.
makanya nggak ada goyang saya ikut. Hari ini terus berjalan, berkunjung ke masyarakat dengan keadaan apapun yang ada, mobil rental, kira-kira begitu. Saya kembali saya sampaikan, saya sudah siap dengan apapun hasil yang ada di depan. Saya sudah siap. Walaupun saya punya keyakinan penuh, ini tetap akan berhasil. Tetap akan berhasil. Kenapa? Secara statistik tadi kita butuh 40% suara ya untuk menang. Ya, 30% dari pemilih cerdas, tinggal kita panggil, jelaskan ke keluarga-keluarga di kampung-kampung, pasti mereka memilih. Malah bisa jadi mungkin kita suaranya lebih dari 40%. Mungkin nggak itu? Saya tanya kepada forum semua, mungkin nggak itu? Masih mungkin. Kita masih punya waktu 25 hari lagi. Yang penting semangat dan patah. Yang penting semangat dan patah. Coba kalau kita sederhanakan ya urusannya, hari ini kan cuma tinggal datang ke TPS di tanggal 27 November, coblos pasangan 04. Pulang habis itu ke rumah, aktivitas kayak biasa lagi. Kita sederhanakan aja. Yang membuat rumit ini adalah orang-orang yang nggak percaya diri maju ke pilkada, merasa perlu membayar kita semua supaya dia dipilih. Kan itu masalahnya. Ya, 4 kriteria pemimpin tadi, insya Allah mohon izin saya nggak ada maksud sombong, ada di paslon 04. Kapasitas, kapabilitas, integritas, isitas yang ada cuma. Apakah kita gara-gara isitas itu satu, kita kembangkan kualifikasi yang 3 lagi? Pilihan dari kita semua. Ya, pilihan dari kita semua. Jadi, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan keluarga besar P3. Kalau sepakat seperti yang disampaikan Abi tadi, apa sih dengan Abu tadi, kita adalah keluarga besar. Ayo kita ajak keluarga kita yang lain bersatu, satu pakat. Kita sederhanakan masalahnya. Nggak perlu kita kampanye akbar, cukup duduk di rumah telepon aja. Telepon aja sanak saudara kita. Dan pasti kita satu orang ini punya keluarga besar mungkin sekitar 20-30 orang misalnya. Duduk satu hari, habiskan waktu 15 menit telepon. Dengan wifi segala macam, cuma beli data aja boleh. Nah, telepon keluarga, kenalkan paslon 04. Karena apa? Kami masih punya kelemahan. Selama ini yang mengenal Firman Dandi itu menengah ke atas. Di kampung-kampung ada yang belum kenal Firman Dandi. Ya, semua program itu penting dan semua itu kita akan lakukan dari awal. Dan melaksanakannya dari awal itu saya nggak sebut 100 hari kerja, ya 5 tahun itu masa kerja. Tapi yang pertama kita lakukan adalah pendataan menyeluruh. Yang pertama kali Bu, pendataan menyeluruh Aceh Timur. Karena dasar pendataan itulah kita mau lihat berapa rumah duafa yang dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat Aceh Timur. Berapa anak yatim sebenarnya yang ada di Aceh Timur yang butuh pendidikan. Berapa jumlah fakir miskin yang ada di Aceh Timur. Kita nggak mau kejadian misalnya tumpang tindih dan lain. Hari ini masalahnya kan cuma itu. Zaman udah canggih. Hasil pendataan itu semua kita siapkan dalam sebuah aplikasi sehingga besok pada saat membangun, misalnya kita mau rumah duafa, kemampuannya tahun ini 30 unit misalnya, kita tinggal lihat di situ secara sistem diacak aja langsung, nggak ada cerita saudara Firman Dandi di situ. Lihat secara acak mana yang paling kualifikasi yang paling butuh, yang paling pertama harus ditangani, itu kita tangani. Semuanya pakai sistem. Kalau tidak pakai sistem, di situ akan terwujud keadilan. Kira-kira itu. Nah, perusahaannya yang 4 minggu. Kalau level tinggi, pengalaman lebih dia tu, okey, kita mau dari luar. Lu training servis macam orang dari luar. Apabila itu dari doa Allah, Bapak Firman Dandi terpilih, kita cara solusinya. Bek tempat punya pun dorong-dorong. Yang memang hanya kemampuannya, tak jempol kan, tak jempol. Tapi yang kemampuan tingkatnya, saya hanya pakai tidak luar yang masuk. Jadi yang salah satu sedang kita cara mengatasinya. Izinkan Buya Krum terbicara, insya Allah Buya Krum berintegriti dan berhasil. Nah balik Adi Majaya. Gimana? Cara mengatasinya adalah kembali, insya Allah mudah-mudahan Allah menetapkan hati saya itu tidak berubah.
Ya, pemimpinnya dulu itu harus komit memang mengutamakan kepentingan orang banyak. Itu aja dulu. Hari ini kenapa Menko terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Pada saat kita kepentingan kelompok dan golongan yang kita kedepankan, maka dengan harap kepentingan umum itu akan bisa muncul. Itu yang pertama. Soal cleaning service itu kan suatu hal yang nggak perlu skill yang terlalu khusus. Tapi kenapa itu pun kita nggak bisa intervensi? Makanya ke depan di bawah pemerintah daerah terus tegak. Kita butuh investor. Kita memajukan daerah, kita butuh investor. Kita harus fasilitasi investor, kita permudah investor. Tapi kalau kepala daerahnya tidak berkepentingan kepada perusahaan itu, kira-kira kepala daerahnya bisa tegakkan peraturan nggak? Bisa duit nggak? Yang kalau urusan disiplin yang kita terima menurut kamu, bisa nggak kemarahin? Bisa. Tapi kalau kita ada job di situ segala macam, kita bisa marahin dia. Sederhana apa enggak nih? Sederhana sebenarnya. Kira-kira seperti kasih selalu ketua. Ini ibarat pemadam kebakaran. Kahe lo mampu ibno. Terus kayak konsistennya kebeler sama aku. Nyoba. Tapi enggak, maksud beliau itu benar, ya. Maksud beliau itu betul. Jadi maksud saya bukan bilang politik ini cost-nya nol sama sekali, bukan. Saya keliling kemana-mana juga bersilaturahmi dengan masyarakat, kan ngisi minyak mobil, pasti ada. Tapi yang poin kita bilang, kalau itu secara dana, insya Allah saya terus sedang berusaha, ya. Kalau udah ada pasti langsung bisa ini, ya. Tapi yang kita mau bilang adalah kita semua butuh uang untuk menggerakkan segala sesuatu, semua butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Masih banyak cara, ya, dengan kreativitas kita. Lagi lo kamu, lalu di rumah, Babi Batin membelah menit atas 6 euro. Kita telepon saudara kita semua, kita kirim sharing profil saya, profil Abadi, kirim itu profil kayak yang di spanduk itu, ya, kita kirim ke saudara kita suruh pilih. Mungkin saudara-saudara kita di kampungnya naik turilong secara langsung, tapi Bangtar mesti, Bangtar, saudara Bangtar naik turilong, tapi saudara-saudaranya yakin gue yang kepada Bangtar, pasti saudara kita itu ikut memilih di mana ini. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Adi, Ketua, kepada Sekjen, kepada Rusi dan Menduk, Abu Ismail, kepada Bendahara, Bullah dan semua guru-guru yang Menduk, Ketua-Ketua dan Sekretaris PAC P3 Jawa Timur, terima kasih. Saya sudah memaparkan semuanya. Saya yakin dan percaya di hati kecil kita semua pasti menginginkan Aceh Timur lebih baik ke depan. Pasti, nggak mungkin. Pasti kita semua menginginkan Aceh Timur lebih baik ke depan. Apapun yang sudah saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan menjadi informasi saya pikir dalam artian itu informasi sesama keluarga besar. Makanya saya lepas ini tidak ada beban apapun. Di mana paslon 04 itu bisa kita dukung dan menang pilkada dengan keadaan apa adanya seperti ini. Firman dan dengan Abadi arah